Jumpa lagi di channel saya Yuda Prayudi. Di tengah kesulitan mencari oksigen, kadang-kadang kita didapatkan pada situasi yang sangat mengejutkan, yaitu gas oksigen yang baru kita isi ternyata 1-2 jam sudah habis karena ada kesalahan dalam pemasangan regulator. Nah, gimana cara memasang dan mengoperasikan regulator yang betul? Simak saja video saya. Jadi untuk regulator medis itu hampir mirip dengan regulator biasa ya. Hanya di sini dikasih flow kontrolnya lebih lebih spesifik, jadi hanya sampai 15 liter per menit aja. Kemudian yang paling penting adalah ketika memasang regulator ini itu mencegah di mana dia tidak bocor pada saat dia tidak dipakai. Jadi yang sering terjadi kasus cepatnya atau habisnya isi dari tabung ini itu adalah kebocoran, yaitu baik di sudutnya sudut ini ya, ini namanya konis ya, konis yang akan masuk di sini itu akan bocor menuju melewati sudut ini dan bocor masuk ke sini. Nah, ini nanti bocornya terlihat di sini. Yang kedua adalah bocor yang naik ke atas dan nanti akan bocor melewati ini permukaan drat pengancingnya regulator ini. Jadi ini kan begini. Jadi saya pakai ini udah lama ya. Jadi saya tahu persis permasalahannya. Selain saya pakai untuk persediaan untuk asma pada saat itu, juga saya pakai untuk ngelas. Kalau ngelas kan regulatornya lain ya. Nah, kalau hanya seperti ini itu akan risiko terjadi kebocoran di sini, berat sini, atau melewati ini antara nepel ini ketika ini flow kontrolnya ditutup. Nah, karena sekarang itu sulit ya mencari oksigen, saya sarankan ketika memasang ini regulator medis ini ditambahi dengan TBA yang bisa dibeli di toko besi yang sering dipakai untuk tukang-tukang ledeng itu ya. Namun sebelumnya dicek dulu bahwa ini dratnya ini ada berapa sisa ketika ini ditutup, sisa dratnya berapa dihitung. Nah, nanti TBA tidak boleh melewati dari drat ini, karena drat ini dipakai untuk menekan supaya kenceng ujungnya ini supaya bisa menekan kencang. Nah, kalau ini dikasih TBA, ini akan menghambat drat ini untuk masuk. Nah, jadi yang betul adalah ada dua, ini TBA-nya ya. Ini kita pasang. Jangan lupa ini arah. Kalau kita pegang ini seperti ini. Nah, seperti ini cara melapisi ini, menambah TPA itu adalah ini ya, arahnya nih. Ini. Nah, ini jangan sampai terbalik. Kalau dia ke sini, nanti pada saat dia dikencangkan, ini akan lepas. Nah, kalau ini begini, searah jarum jam begini, ini akan ikut masuk ke sana. Nah, ini satu gini aja. 1, 2, 3. Ini jangan sampai kena nih. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Nah, ini udah cukup nih ya.
ini aja. Nah, yang kedua adalah di sisi sini. Ini akan juga bocor akan di sini, Nah, ini dikasih. Tapi yang ini sedikit saja, tidak terlalu banyak-banyak. Ini begini. Jadi di pojoknya sini, jangan di sudutnya ini. 1, 2, 3, 4. Ya, ini 10 aja. Supaya ini bisa maju. Nah, agak kebalikan sedikit. Biasanya kalau kebocoran tuh akan terasa kalau ini pasiennya tidur, kemudian kita matikan, sudah tidak terpakai, ini ditutup, padahal ada kebocoran di sini. Nah, jadi ini menutup dua kemungkinan kebocoran yang melewati dalam sini atau melewati luar sini. Nah, sekarang kita pasang. Nah, ini mulai masuk dratnya dan ini akan masuk ke sana. Nah, ini kurang masuk ya, tapi ini kurang maju. Kemudian juga kalau nanti pengetesan memakai air sabun ya. Ini kembali lagi. Salah. Ini harus searah jarum jam. Nah, ini kalau arah jarum jam ini ikut TB-nya ikut berputar, ikut tertarik ke dalam. Kalau dia tadi salah, justru akan lepas. Kan? Terus coba kita tek. Nah, ini dibuka. Ini tekanan hanya 1500 meskipun ini baru diisi. Biasanya harusnya sampai 2000. Karena kemarin memang di dealernya oksigen hanya ada beberapa gas yang dipindahkan sehingga tidak bisa full ya. Biasanya harusnya bisa sampai 2000. Oke, ini kita buka. Nah, terus pakai sabun dicek. Ini kalau ada kebocoran ini pasti timbul gelembung, baik di sini dan juga di sini. Atau mungkin juga sering kalau kebocorannya besar udah berdesis ya. Nah, ini tidak ada gelembung yang keluar, gelembung yang seperti meniup itu. Di sini dicek tidak ada. Ya, di sini juga bocor. Nah, ini berarti ini akan aman ketika posisi gas tidak dipakai, karena pada saat tidak dipakai oksigen itu udah menyampai di sini, sampai di sini. Ini keluar, masuk di sini, ditahan hanya sampai satuan tertentu untuk mengeturkan tekanan dan ditahan di sini sampai ini dipakai. Nah, kemudian yang kedua ya, ini yang penting juga, yaitu
itu kalau memakai ini pastikan yang model seperti ini ya, jadi bukan yang selang ini pakai sungkup gitu. Ini pastikan airnya diisi, biasanya memakai Aquades dan levelnya harus tetap hanya segini aja. Tapi kalau tidak ada, terpaksanya biasanya pakai aqua, pakai tuh. Nah, ini juga harus dilihat, ini ada sealnya, ada seal karetnya kelihatan. Terus ini tidak retak, karena kalau retak ini akan keluar dari sini. Jadi dalam situasi pandemi yang mencari oksigen susah, itu harus betul-betul oksigen jangan terbuang percuma. Nah, ini. Ini kalau kita pakai tinggal buka aja kan mau seberapa yang dipakainya, karena dari ketentuan medis kan ada satuan-satuan tertentu. Jadi ini kan oksigen 0 sampai 15 liter per menit laju dari ini, jadi maksimalnya ada 15 liter per menit. Nah, berapa dia akan mau dipakai itu sudah ada satuannya, paduannya kan. Jadi kapan dipakai sebagai oksigen biasa atau sebagai nebulizer. Kalau nebulizer biasanya lebih kencang. Ini kalau dilihat dari sini, ini biasanya udah cukup ya kalau untuk memberi oksigen biasa. Tapi ini sekali lagi tergantung dari kebutuhan oksigen yang dibutuhkan dari orang yang saturasinya mulai turun. Nah, itu ada beberapa panduan medis ya, karena saya bukan bekerja di medis, jadi saya tidak begitu mengulas itu dengan tuntas, biarkan ahlinya yang lebih bisa untuk menerangkan. Nah, saya hanya sedikit teknis saja bahwa dengan seperti ini kita tutup, ini sudah tidak ada kebocoran. Ketika kebocoran sudah tidak ada. Baik teman-teman, semoga ini bermanfaat ya di tengah pandemi seperti ini, karena saya sendiri baru dapat oksigen ini ngisi itu baru 2 minggu. Jadi memang daripada terbuang percuma, lebih baik dipakai tambahan-tambahan ini, hanya murah sekali kan. BPA itu sekitar 5.000, tapi rapat. Oke teman-teman, terima kasih atas atensinya, dan bisa lihat di video saya yang lain. Sampai jumpa, terima kasih.